Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada banyak jalan masuk surga dengan mudah. Itu rahmat Allah yang patut kita syukuri. Juga banyak sebab yang mengakibatkan manusia tergelincir ke dalam neraka. Itu suatu hal yang harus kita waspadai. Yang pasti, ketika suatu saat kita mati, hanya ada dua tempat di akhirat. Kita masuk surga atau tergelincir ke dalam neraka. Semua itu banyak bergantung bagaimana usaha kita, perjuangan kita meraih ridho dan ampunan Allah. Jika kita istiqomah berjuang Shiratal Mustaqim, insya Allah surga. Kalaupun toh salah, keliru, kemudian cepat berbenah, bertaubat sebelum mati, insya Allah juga surga. Namun, yang perlu kita waspadai adalah ketika kita terlena. Kita terlalu pede suatu saat akan masuk surga karena amalan kita bagus sekali, amal soleh kita banyak sekali, tetapi ternyata di akhirat kita dimasukkan ke dalam neraka karena ada dosa, khilaf, salah yang tanpa kita sadari. Itu hal yang harus kita waspadai. Saudaraku, berikut ini ada beberapa kisah inspiratif yang akan menggugah kita meraih ridho dan ampunan Allah. Berbenah, taubatan nasuha, sehingga hidup kita bahagia, mati kita husnul khotimah, dan pada saatnya masuk surga. Ikutilah beberapa kisah inspiratif sebagai berikut. Yang pertama, tentang mantan pelacur yang masuk surga. Mestinya secara normal, orang berzina sekali saja dosanya sudah besar sekali. Apalagi kalau pelacur berzina berkali-kali. Tetapi ada seorang pelacur yang ketikala laris-larisnya sadar, berbenah, bertobat, meninggalkan sarang pelacuran tanpa membawa hasil melacur, hanya pakaian saja yang melekat yang di badan, yang dibawa, kemudian berjalan jauh mencari pembimbing rohani, berhari-hari sampai lelah, letih begitu rupa, sampai di gurun pasir, sang mantan pelacur kehausan. Dia bermaksud mencari air, mengambil air dengan sepatunya, hanya mendapat sebagian kecil saja. Tapi tiba-tiba ada anjing melintas yang sangat kehausan, terengah-engah, diberikanlah air itu kepada sang anjing. Saudaraku, Allah melihat ketulusan sang pelacur berjuang untuk bertobat. Kemudian dibuktikan dengan berbuat baik kepada sesama makhluk tanpa berharap imbalan apapun. Di situ jelas sekali keikhlasannya dan kesungguhan perjuangannya. Allah ridho, Allah mengampuni, Allah memberi rahmat, Allah memberikan surga kepada sang mantan pelacur. Kita tidak bisa protes karena Allah Maha Kuasa, Maha berwenang berbuat apapun, dan rahmat Allah lebih banyak daripada dosa-dosa kita. Nah, kisah ini menjadi motivasi bagi siapapun yang sekarang ini atau dulu-dulu kala pernah melakukan berbagai macam dosa, maksiat, kesalahan, sampai sundul langit, ngebagi bumi lan langit. Ayo, optimislah bahwa ampunan Allah, surga Allah terbentang luas. Kalau kita mau sungguh-sungguh bertobat kepada Allah, berbenah, meninggalkan semua dosa maksiat yang pernah kita lakukan, kemudian mohon ridho Allah, insya Allah terbukalah pintu surga buat kita. Sebelum mati, sempat bertobat dengan taubatan nasuha, Allah mengampuni, maka husnul khotimah, di alam kubur tenang, dan di yaumul hisab tenang, pada akhirnya masuk surga. Maka di sisa waktu ini, seberapapun yang kita miliki, apalagi yang sudah sepuh-sepuh, yang umurnya tinggal menghitung hari, mari berbenahlah, berbenahlah, berbenah. Kisah yang kedua. Saudaraku, di suatu zaman dikisahkan
Ada seorang kiai yang sangat banyak amal solehnya, baik karena dakwahnya, amalan pribadi, sholatnya, puasanya, zakatnya, baktinya pada orang tua. Di suatu hari sang kiai makan sate, dahar sate. Pulang beliau selilitan, kemudian memetik ranting teh-tehan, ranting kering itu sedikit sekali. Kemudian untuk mencoba membuang selilit di sela-sela gigi. Nah, apa yang terjadi? Ketika di alam sana, malaikat mengabari, wahai sang kiai, inilah surga yang untuk panjenengan, ganjaran dakwahnya, puasanya, hajinya, umrohnya, bakti pada orang tua, sayang kepada umat. Kemudian perlakuan Anda pada yatim piatu yang penuh kasih sayang, itulah surga indah buat panjenengan kiai. Nah, ketika sang kiai akan meraih pintu surga itu, dicegat oleh malaikat. Nanti dulu sang kiai, mohon maaf, Anda punya masalah. Kami tanya sang kiai, ketika sehabis pulang ngaji, sang kiai dahar sate. Ingat? Iya, aku ingat. Kemudian pulang di tengah perjalanan, panjenengan kiai memetik ranting kering teh-tehan untuk membuang selilit dari gigi Anda. Anda ingat? Ya, aku ingat. Malaikat mengatakan, nah kiai, maaf, itu menimbulkan masalah. Ketika panjenengan mengambil ranting teh-tehan itu, walaupun sedikit sekali, tidak mendapatkan izin dari sang pemilik, tidak mendapatkan ridho dari sang pemilik. Ini menghambat panjenengan masuk surga. Dan maaf, kalau sang kiai pada saatnya harus masuk neraka dulu. Astaghfirullahaladzim. Pemirsa, dari kisah inspiratif ini kita merenung. Pak Kiai yang dalam kisah itu adalah amalannya banyak dan pantas masuk surga, tapi harus tergelincir ke neraka karena selilit sang kiai. Karena dosa kecil yang dilakukan. Ini tergelincir manusia ke dalam neraka. Nah, kita menjadi merenung bagaimana orang-orang yang mencuri kayu gelondongan, mencuri kayu di hutan, mencuri hutan, mencuri akses negara, hutan berluas-luas. Bagaimana permasalahannya kelak di akhirat? Selilit sang kiai saja bisa menjadi masalah. Lalu bagaimana dengan orang yang korupsi di kantornya, di perusahaannya, di instansinya, yang otak-atik uang negara untuk anggaran ini, anggaran itu, bagaimana supaya lebih, kemudian kelebihannya tidak dicatat, tidak dikembalikan kepada negara, tapi digunakan untuk diri atau kelompoknya, untuk berhura-hura, untuk berpesta. Ini akan menjadi masalah. Ini bisa membuat manusia tergelincir ke dalam neraka. Saudaraku, dua kisah inspiratif ini mestinya mendidik kita sekarang ini. Mumpung kita masih ada waktu, mumpung kita masih diberi kehidupan oleh Allah, mari berbenah. Memang sangat mungkin orang-orang yang berdosa itu ke dalam neraka. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh bertobat, meraih ridho dan rahmat Allah, maka insya Allah kita semuanya akan reuni di surga. Tetapi kalau kita tergelincir dalam hal-hal yang sedikit saja, apalagi kesalahan, kekeliruan, dosa, maksiat itu tanpa kita sadari, sehingga kita tidak sempat mohon ampun kepada Allah, tidak sempat minta maaf kepada orang-orang yang kita dolimi, Masya Allah, ini akan bermasalah bagi kita di akhirat. Saudaraku, semoga Allah memberikan taufik, rahmah, hidayah kepada kita sekeluarga, kepada keturunan kita, kepada sanak saudara kita, kepada teman-teman kerja, kepada seluruh bangsa dan negara, kepada seluruh pemimpin kita, sehingga semuanya reuni di surga. Saudaraku, aku mencintaimu karena Allah. Maka aku berdoa, semoga Allah mempertemukan kita di surga. Ada banyak cara untuk itu, saudaraku. Antara lain,
mari kita kerjasama dalam bidang dakwah, dalam gerakan dakwah. Dukunglah video-video dakwah. Bismillah. Kita like, kita komen, kita share agar menjadi amal jariah, agar menjadi tiket yang memasukkan kita ke dalam surga. Saudaraku, segala yang kurang berkenan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.